bawah terhadap dalil tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa hanya konsultan profesional yang memberikan masukan netral dengan merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung yang menekankan prinsip pertanggungjawaban personal dalam tindak pidana korupsi dan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Arthur Anderson. Majelis hakim memandang dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena fakta persidangan menunjukkan terdakwa bukanlah konsultan eksternal yang berdiri di luar struktur pengambilan keputusan, melainkan engineer leader yang ditempatkan secara organik dalam tim partai kementerian dengan akses langsung kepada menteri dan staf menteri dengan honorarium yang setara dengan pejabat eselon tinggi dan dengan peran mengarahkan tim teknis ke arah keputusan yang telah dikunci sebelumnya, sehingga konstruksi kesadaran berbuat salah dalam Arthur Anderson justru terpenuhi dalam diri terdakwa karena terdakwa mengetahui 5 risiko Chromebook sejak tanggal 3 Januari 2020, mengetahui 3 kelemahan teknis sejak tanggal 21 2020 sebagaimana bukti T13, mengetahui dan ikut menyembunyikan slide harga atas instruksi saksi Fiona di bulan Mei sampai dengan Juni 2020 dan mengetahui harga pasar Chromebook 2 juta sebagaimana pengakuan terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada akhirnya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Ibrahim Arif alias Ibam, konsultan IT dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, sahabat semua. Walaupun dari berbagai wacana yang dikembangkan oleh pihak terdakwa, ada kriminalisasi, ada upaya untuk mengkambing hitamkan posisi Ibam sebagai konsultan, yang kemudian dibebani tanggung jawab untuk menanggung akibat dari dugaan markup pengadaan laptop Chromebook yang ditenggarai harga pasarnya hanya 2 juta per unit, tetapi di dalam pengadaan yang dilakukan harganya menjadi 6 juta rupiah per unit, sahabat semua. Nah, namun yang menarik dari pertimbangan majelis terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap Ibam ini, sahabat semua, saya mencatat paling tidak ada 2 hal. Yang pertama yaitu majelis hakim meyakini bahwa Ibam bukan hanya sekedar seorang konsultan eksternal. Malah sebetulnya menurut majelis hakim, dengan gaji 163 juta per tahun, majelis hakim menenggarai dan juga terbukti dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Ibrahim Arif bukan hanya seorang konsultan eksternal, tetapi Ibrahim Arif adalah negosiator dalam proses pengadaan Chromebook tersebut, sahabat semua. Bahkan majelis hakim menegaskan bahwa Ibamlah satu-satunya orang yang mewakili Kementerian Dikbudristek melakukan negosiasi dengan pihak Google, sahabat semua. Dan sekalipun misalnya
itu berdasarkan arahan atau penugasan dari Menteri Nadiem Makarim, tapi menurut Majelis Hakim, apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan di dalam negosiasi tersebut itu tentunya juga menjadi tanggung jawab Ibrahim Arif, sahabat semua. Nah, bahkan Majelis Hakim mengatakan sebetulnya kalaulah memang Ibrahim Arif menganggap dia sebagai konsultan eksternal, maka seharusnya menegosiasikan soal pengadaan dengan pihak Google itu tidak menjadi tanggung jawab Ibrahim Arif, sahabat semua. Tapi dengan kesadaran penuh, IBAM menerima tugas tersebut dan menjadi pihak yang mewakili Kemendikbudristek dalam negosiasi dengan pihak Google, sahabat semua. Nah, itu yang pertama, sahabat semua. Kemudian yang kedua, ternyata juga Majelis Hakim meyakini Ibrahim Arif juga berperan dalam mengarahkan pengadaan laptop tersebut itu diarahkan kepada merek Chromebook buatan Google, sahabat semua. Kenapa? Karena ada beberapa fakta di dalam persidangan yang diungkapkan atau yang terungkap, dan itu dinilai terungkap oleh Majelis Hakim, sahabat semua. Antara lain bahwa ternyata nilai harga laptop per unit yang disepakati menjadi 6 juta rupiah itu ternyata berasal dari analisis atau dari pertimbangan yang disampaikan oleh Ibrahim Arif, sahabat semua. Kemudian juga dari pertemuan-pertemuan dan juga dari rapat-rapat yang dilakukan di Kemendikbudristek itu jelas terlihat menurut Majelis Hakim peran dari IBAM, sahabat semua. Nah, untuk lebih detailnya atau untuk lebih jelasnya, coba kita ikuti beberapa bagian pertimbangan dari Majelis Hakim, sahabat semua, terkait dengan keyakinannya menyatakan IBAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sahabat semua. Mari kita lihat atau kita dengarkan. Bahwa terhadap dalil tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa hanya konsultan profesional yang memberikan masukan netral dengan merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung yang menekankan prinsip pertanggungjawaban personal dalam tindak pidana korupsi dan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Arthur Anderson, Majelis Hakim memandang dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena fakta persidangan menunjukkan terdakwa bukanlah konsultan eksternal yang berdiri di luar struktur pengambilan keputusan, melainkan engineer leader yang ditempatkan secara organik dalam tim partai kementerian dengan akses langsung kepada menteri dan staf menteri dengan honorarium yang setara dengan pejabat eselon tinggi dan dengan peran mengarahkan tim teknis ke arah keputusan yang telah dikunci sebelumnya, sehingga konstruksi kesadaran berbuat salah dalam Arthur Anderson justru terpenuhi dalam diri terdakwa karena terdakwa mengetahui 5 risiko Chromebook sejak tanggal 3 Januari 2020, mengetahui 3 kelemahan teknis sejak tanggal 21 2020 sebagaimana bukti T13, mengetahui dan ikut menyembunyikan slide harga atas instruksi saksi Fiona di bulan Mei sampai dengan Juni 2020 dan mengetahui harga pasar Chromebook 2 juta sebagaimana pengakuan terdakwa. Menimbang bahwa terhadap dalil tim penasihat hukum terdakwa yang mengutip keterangan Nadiem Anwar Makarim yang menyatakan saran konsultan tidak bersifat mengikat
dan keterangan saksi Stefani Nadia bahwa konsultan tidak memiliki kewenangan. Majelis hakim memandang keterangan tersebut hanya merupakan general truth tentang konsultan secara umum, namun tidak menggambarkan posisi de facto terdakwa yang ditempatkan secara organik dalam tim Warteg dengan honorarium yang tinggi, yang dipilih sebagai kontak person negosiasi dengan Google, yang slide-nya menjadi dasar kajian teknis meski kemudian dimanipulasi tanpa keberatan, yang aktif mencari autoriset reseller dan yang mengeksekusi aktivasi DM sehingga bobot posisi de facto terdakwa lebih kuat dari klasifikasi normal sebagai konsultan, dan secara doktrinal pasal 3 Undang-Undang Tipikor justru tertuju pada penyalahgunaan posisi de facto sebagaimana telah dipertimbangkan. Menimbang bahwa lebih jauh dalil terdakwa dan penasihat hukumnya yang membangun argumentasi fitsan atau kriminalisasi tanpa dasar dan menempatkan terdakwa sebagai pihak marginal yang dijadikan kambing hitam harus ditolak oleh majelis, oleh karena fakta hukum menunjukkan terdakwa bukan pihak pinggiran atau marginal aktor yang sekedar mengikuti arus kebijakan, melainkan aktor teknokratik aktif yang memiliki agensi nyata dalam peristiwa pidana yang terjadi dengan kapasitas profesional tinggi yang secara sadar menjalankan, mengarahkan, dan melegitimasi sebuah kebijakan yang telah diketahui mengandung kelemahan teknis fundamental, sehingga keahlian terdakwa tidak dapat dijadikan perisai pembelaan, melainkan justru menjadi dasar pemberatan tanggung jawab, sebagaimana diajarkan dalam doktrin Garan Stelung yang menempatkan beban kehati-hatian berbanding lurus dengan kapasitas profesional. Menimbang bahwa terhadap dalil terdakwa dalam dupliknya yang mendalilkan agar perkara akuo tidak menjadi presiden yang menakutkan profesional muda untuk berkontribusi bagi negara, majelis memandang dalil demikian justru harus dimaknai sebaliknya. Oleh karena keadilan bagi profesional muda justru ditegakkan ketika hukum membedakan secara tegas antara konsultan yang netral dan independen dengan konsultan yang menjadi engineer leader organik dalam jaringan kekuasaan. Sehingga putusan ini bukan menakuti profesional muda yang bekerja jujur, melainkan menegaskan bahwa keahlian tidak boleh menjadi perisai bagi penyalahgunaan posisi de facto, dan bahwa profesional muda yang bekerja dengan integritas justru dilindungi oleh hukum dari konstruksi pemidanaan yang sembarangan. Menimbang bahwa rangkaian fakta hukum tersebut secara temporal menggambarkan eskalasi mens rea terdakwa dari bulan Januari 2020 ke bulan Februari 2020, ke bulan Mei sampai dengan Juni 2020 hingga bulan September 2022, di mana terdakwa pertama pada tanggal 23 Januari 2020 mengetahui 5 risiko kerumput tetapi tetap lanjutkan. Kedua, pada tanggal 21 Februari 2020 mengetahui 3 kelemahan teknis bukti T13 tetapi tetap mengarahkan. Ketiga, 6 Mei 2020 mengetahui dan diam atas manipulasi slide-nya yang mengubah risiko menjadi keunggulan. Keempat, 17 April dan 19 Mei 2020 memimpin pengarahan tim teknis kerumput melalui posisi de facto-nya. Kelima, bulan Mei sampai dengan Juni 2020 ikut menyibukkan slide atas hari instruksi saksi Fiona. Dan keenam, tanggal 24-25 Mei aktif mencari otoritas sel dan mendesak percepatan program. Ketujuh, 12 Agustus 2020 aktif mengeksekusi
aktivasi Chrome device, dan ke-8 pada September mengakui sendiri harga Chromebook, yang berarti pengetahuan atas maaf telah ada dalam diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian hukum dan analisis yuridis tersebut, majelis hakim berkesimpulan terdakwa Ibrahim Aris atau Ibam telah secara nyata menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukan de facto-nya sebagai engineer leader dalam tim Wartek Kementerian Pendidikan Kebudayaan sebagai anggota tim review kajian dengan menggunakan sebagaimana telah dipertimbangkan, sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah terpenuhi pada. Nah, sahabat, jadi dari dua dakwaan yang diarahkan kepada Ibrahim Arif, yaitu dakwaan primer pasal 2 Undang-Undang Tipikor dan kemudian dakwaan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sahabat semua, ternyata kemudian majelis hakim meyakini bahwa unsur-unsur pasal perbuatan yang dilakukan oleh Ibam itu terpenuhi dalam dakwaan subsidiar, yaitu memenuhi pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sahabat semua. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, majelis hakim meyakini bahwa Ibam telah menguntungkan pihak-pihak lain akibat arahan atau akibat masukan yang telah dia berikan dalam proses pengadaan, sahabat semua. Kemudian yang kedua, majelis hakim juga meyakini bahwa Ibam telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai konsultan yang seharusnya memberikan masukan yang benar dan ideal, yang dalam kesimpulan majelis seharusnya tidak sampai kepada keputusan untuk menunjuk Google sebagai penyedia laptop untuk Kemendikbudristek, sahabat semua. Berikutnya, majelis hakim juga meyakini bahwa pada akhirnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Ibrahim Arif tersebut itu dapat merugikan keuangan negara, sahabat semua. Nah, begitu kesimpulan umum dari majelis hakim yang telah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Ibrahim Arif, sahabat semua. Namun memang perlu dicatat bahwa dari 5 majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, ternyata memang 2 orang majelis hakim itu memberikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, sahabat semua. Nah, 2 hakim lainnya itu tidak sepakat dengan pemahaman 3 hakim lainnya yang telah memutus Ibam terbukti melakukan perbuatan yang melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sahabat semua. 2 hakim lainnya yang dissenting ini meyakini bahwa memang Ibam hanyalah sebagai seorang konsultan, sahabat semua. Dia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah pilihan pengadaan laptop tersebut misalnya tetap diarahkan atau diputuskan mengacu kepada merek laptop Chromebook yang diproduksi oleh Google, sahabat semua. Jadi sebagai seorang konsultan, keputusan itu menurut 2 anggota majelis yang menyatakan dissentingnya sama sekali bukan merupakan kewenangan Ibrahim Arif, sahabat semua. Nah,
bagaimana kalau kita melihat komposisi ini, sahabat semua? Jadi, namun dalam proses penjatuhan putusan, sahabat semua, karena 3 orang hakim itu sepakat bahwa IBAM telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan jumlahnya itu lebih besar dari, pada akhirnya putusan Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Ibrahim Arif dan juga ditambah dengan hukuman denda sebesar 500 juta rupiah, sahabat semua. Nah, putusan ini memang belum ingkrah, sahabat semua. Para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun pihak Ibrahim Arif melalui penasihat hukumnya dalam waktu 7 hari dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, sahabat semua. Nah, menurut saya kita tunggu saja apa upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak, sahabat semua. Namun dugaan kuat saya, Ibrahim Arif pastinya akan melakukan banding untuk melawan putusan yang juga memang menurut mereka tentu berdasarkan adanya fakta 2 anggota majelis lainnya itu tidak sepakat dengan putusan mayoritas, sahabat semua. Nah, kita tunggu saja bagaimana proses hukumnya. Kalau sahabat memiliki pendapat, opini terkait dengan putusan ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Salam.